Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas PKN RI akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara pada masa era reformasi hingga sekarang. Sebelum itu, perkenankan saya untuk mengenalkan anggota kami. Yang pertama ada Ahmad Hadafi, selanjutnya ada Anissa Septiana, lalu ada Artauli Simbolon, Febri Asri, Karina Nur Alia, Rai, Rosita Lydia, dan Taskia. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas 4 outline. Yang pertama adalah Pancasila dan Reformasi, yang kedua ada lunturnya nilai Pancasila, ketiga ada penyebab, dan 4 ada cara mengatasi lunturnya nilai Pancasila tersebut. Sebelum itu juga, saya akan memperkenalkan timeline yang sudah kita lewati selama kehidupan. Yang pertama adalah ada masa awal kemerdekaan, kemudian ada masa Orde Lama, masa Orde Baru, reformasi, dan selanjutnya sekarang adalah kabinet sekarang. Pemaparan materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ahmad Hadafi. Pada Ahmad Hadafi dipersilahkan. Oke, baik. Selanjutnya yaitu Pancasila. Seperti yang kita ketahui, Pancasila artinya 5 sila. Sila pertama yang kita ketahui yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengartikan bahwa warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan dan disesuaikan dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Warga negara diminta memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, saling menjaga, dan bekerja sama untuk kedamaian negara. Dan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Warga negara harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Selanjutnya ada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan. Warga negara tidak bisa memaksa kehendak pada orang lain dan harus mengutamakan kepentingan orang lain. Perbedaan cara pandang harus diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Dan sila terakhir yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Warga negara mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan, gotong royong, dan bersikap adil. Warga negara harus menyeimbangkan hak dan kewajiban dan orang lain. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Anissa Septiana. Kepada Anissa dipersilahkan. Baik, jadi sebelum lebih lanjut mengenai isu dalam kali ini, kita harus mengetahui dulu apa itu Pancasila. Jadi, Pancasila itu adalah pilar ideologis negara Indonesia. Pancasila ini terdiri dari 2 kata, dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5, dan sila yang berarti prinsip atau asas. Jadi, Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila ini merupakan cita-cita yang menjadi dasar, pandangan, dan pemahaman pada negara, yang menjadi tujuan bersama bagi bangsa Indonesia yang diimplementasikan dalam pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, serta merata dalam material dan spiritual. Selanjutnya, apa itu masa reformasi hingga sekarang? Jadi masa reformasi hingga sekarang itu artinya adalah masa setelah turunnya Presiden Soeharto hingga Presiden yang sekarang, yaitu Presiden Jokowi pada tahun 1998 hingga sekarang. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Artauli. Kepada Arta dipersilahkan. Baik, di sini saya akan membawakan mengenai lunturnya nilai Pancasila. Seiring perkembangan zaman telah terjadi berbagai pergeseran adat, sifat, dan kehidupan masyarakat yang telah menimbulkan berbagai perubahan dalam gaya hidup masyarakat. Oleh karena itu, mari kita pelajari, melakukan, dan pertahankan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya akan dibawakan oleh Febri Asri. Kepada Febri dipersilahkan. Situasi dan lingkungan kehidupan bangsa yang telah berubah, baik di tingkat domestik, regional maupun global. Itu terjadi proses globalisasi dalam segala aspeknya. Yang kedua,
perkembangan gagasan hak asasi manusia yang tidak diimbangkan dengan kewajiban asasi manusia. Yang ketiga, lonjakan pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat, di mana informasi menjadi kekuatan yang amat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, tapi juga yang rentan terhadap manipulasi informasi dengan segala dampaknya. Ketiga perubahan tersebut telah mendorong terjadinya pergeseran nilai yang dialami bangsa Indonesia, sebagaimana terlihat dalam pola hidup masyarakat pada umumnya, termasuk dalam corak perilaku kehidupan politik dan ekonomi yang terjadi saat ini. Dengan terjadinya perubahan tersebut, diperlukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila agar dapat dijadikan acuan bangsa Indonesia. Yang kedua, terjadinya euforia reformasi sebagai akibat dan traumatisnya masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu yang mengatasnamakan Pancasila. Semangat generasi reformasi untuk melakukan berbagai hal karena dahulu pernah terkekang melakukan apapun. Selanjutnya akan dibawakan oleh Rai. Kepada Rai dipersilakan. Baik, izin membacakan. Pada slide contoh lenturnya Pancasila, kita dapat mengetahui bahwa contoh kasus Ahok yang menjadi tersangka akibat kasus penistaan agama sesuai dengan sila 1, kemudian pada sila kedua, contohnya yaitu pelecehan seksual yang juga marak terjadi saat ini. Kemudian untuk sila ketiga yaitu perselisihan orang-orang berdasarkan sara atau warna kulit maupun agama. Kemudian untuk sila keempat yaitu banyaknya kasus korupsi yang terjadi. Dan sila yang kelima yaitu banyaknya masyarakat kelas menengah ke bawah yang tidak merasakan pelayanan yang memuaskan oleh beberapa layanan masyarakat hanya karena mereka miskin atau tidak mampu. Untuk cara mengatasinya akan dibawakan oleh Rosita Lydia. Pada Lydia dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini dari kelompok kami akan memberikan beberapa solusi yang bisa kita gunakan untuk mengurangi adanya pemahaman Pancasila yang kurang. Nah, yang pertama itu penegakan hukum yang adil dan tegas. Dan kemudian menumbuhkan rasa nasionalisme dan sikap sadar diri, cinta tanah air, dan mau mempertahankan nilai-nilai baik dari sejarah. Dan kemudian penguatan nilai Pancasila di sektor pendidikan. Dan yang terakhir, pendekatan dengan cara yang tepat dan dapat diterima dengan baik. Selanjutnya adalah kesimpulan dari materi kita hari ini yang akan dibacakan oleh Taskia. Pada Taskia dipersilakan. Jadi kesimpulan dari lunturnya nilai Pancasila itu semakin berkembangnya zaman, teknologi, dan berbagai hal lainnya menyebabkan banyak hal ikut berubah, begitu juga dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan manusia. Namun, dapat diatasi dengan menanamkan rasa nasionalisme di dalam diri, pendekatan Pancasila dengan cara yang baik dan benar, dan menanamkan nilai Pancasila di kegiatan pendidikan, serta penegakan hukum dengan adil dan tegas. Baiklah, setelah kesimpulan tadi, berakhir pula hasil diskusi kami pada hari ini. Saya, Karina Nur Alia, selaku moderator mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Pada Tuhan kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.